Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang luas segitiga. Kalau beberapa pekan lalu kita sudah membahas tentang aturan sinus dan baru pekan lalu kita membahas tentang aturan kosinus. Nah, pada hari ini kita akan mencoba untuk membahas luas segitiga dan segi n beraturan. Tapi khusus hari ini kita bahas tentang luas segitiga dulu ya, karena lumayan padat materinya. Oke, eh luas segitiga. Dulu zaman SD pasti kalian hafal banget nih rumus luas segitiga, yaitu tinggal setengah dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi. Setengah kali alas kali tinggi, atau ngafalinnya itu cuma alas kali tinggi bagi 2 gitu. Sama aja. Nah, tapi itu kalau udah ketahuan gitu, udah kelihatan nih alas dan tingginya, udah pasti tegak lurus gitu segitiganya gitu. Jadi udah ketahuan nih alasnya berapa, tingginya berapa, karena bentuknya tegak lurus, bentuk segitiganya diketahui bagus gitu ya. Nah, untuk kalian yang duduk di bangku kelas 10 ini otomatis nggak sama dong rumusnya dari yang SD. Oleh karena itu, kita kemarin mempelajari tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Pastinya aturan sinus dan aturan kosinus itu ada kaitannya dengan menentukan luas segitiga. Dan kalau kita lihat nantinya ada berbagai rumus ya untuk menentukan luas segitiga. Kita lanjut aja. Oke, di sini luas segitiga dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah jika 2 rusuk dan 1 sudut. 2 rusuk dan 1 sudut kita singkat jadi RRS karena rusuknya 2 ya. RRS. Jadi sebenarnya nggak rusuk sih, sebenarnya sisi gitu. Cuma karena sama-sama S dengan sudut, jadi supaya beda ya udah jadinya rusuk gitu. Jadi 2 rusuk dan 1 sudut, RRS. Terus yang kedua ini jika diketahuinya 1 rusuk dan 2 sudut, jadinya RSS karena rusuknya cuma 1 dan sudutnya ada 2. Kemudian yang terakhir ini adalah jika ketiga rusuknya diketahui atau RRR gitu, atau triple L. Triple R. Oke, yang pertama, kalau kalian lihat di sini, yang diketahui itu jika kondisinya adalah 2 rusuk dan 1 sudut. Jadi, 2 rusuk ini dia mengapit 1 sudut. Selalu seperti ini ya. 2 rusuk ini dia mengapit 1 sudut. Itu adalah 2 rusuk 1 sudut. Nah, untuk 1 rusuk dan 2 sudut, sekarang justru sudut itu yang mengapit gitu, atau enggak yang berimpit dengan suatu sisi yang sama. Jadi, sudut A itu dia berimpit atau dibentuk oleh panjang C dan panjang B. Kemudian sudut B itu dibentuk oleh panjang C atau rusuk C dengan rusuk A. Itu ya. Kita ulang. Sudut A itu dibentuk oleh rusuk C dan rusuk B. Kemudian sudut B itu dibentuk oleh rusuk C dan rusuk A. Jadi mereka kedua sudut ini sama-sama mempunyai rusuk yang sama, yaitu sama-sama sisinya C atau rusuknya C, seperti itu. Yang terakhir ini adalah 3 rusuknya diketahui. Jadi panjang A kecil, panjang B kecil, panjang C kecilnya itu diketahui. Kita akan bahas satu per satu. Kita lanjut ya. Nah, dari yang pertama dulu, ini tentang 2 rusuk dan 1 sudut atau RRS seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di sini saya pisah-pisah ininya gambarnya biar kalian makin paham. Untuk yang kondisi pertama itu kalau sudut A-nya diketahui, ini sudut A-nya diketahui, maka sudut A ini dibentuk oleh rusuk C atau diapit oleh rusuk C dan rusuk B. Itu untuk
sudut A. Sehingga rumusnya adalah luas segitiga ABC sama dengan 1/2 dikali BC dikali sin A. B-nya ini memang dia mengapit sudut A dan C-nya juga mengapit sudut A, sehingga B dikali C dikali sudut yang diapit yaitu sin A, atau sudut yang dibentuk oleh kedua rusuk tersebut ya, si rusuk B dan rusuk C. Jadi rumusnya adalah 1/2 B dikali C dikali sin A. Nah, untuk kondisi kedua ini kita patokannya adalah sudut B. Berarti sudut B itu dibentuk oleh rusuk C dan rusuk A. Sudut B itu dibentuk oleh rusuk C dan rusuk A. Makanya rumusnya itu adalah luas segitiga ABC sama dengan 1/2 dikali A dikali C dikali sin B. Dikali A dikali C dikali sin B. Nah, untuk yang terakhir, ini juga sama. Kalau tadi sudut A, sudut B, sekarang sudut C ya. Nah, sudut C ini dia dibentuk oleh rusuk A dan rusuk B. Sudut C itu dibentuk oleh rusuk A dan rusuk B. Sehingga rumusnya luas segitiga ABC sama dengan 1/2 dikali A dikali B dikali sin C. Kalau kalian perhatikan, ini semuanya masing-masing punya ya. Maksudnya kalau BC-nya ini sisi merupakan rusuk atau rusuk gitu ya. B sama C-nya itu B kecil, C kecil, otomatis sudutnya pasti A besar. Jadi nggak ada yang diulang di sini kalau kalian lihat. Nah, cara memahami rumusnya gitu aja ya, biar biar jangan dihafal, jadi cukup dipahami karena polanya sama gitu. Nah, kalau kalian lihat yang kedua ini juga seperti itu. Kalau di sini A kecil, sebelah sini C kecil, maka di sini sudutnya adalah sudut B. Seperti itu. Dan yang terakhir juga sama. Kalau di sini rusuk A kecil, rusuk B kecil, maka di sini sudutnya sudut C. Seperti itu. Paham ya? Kita lanjut ke contoh soal. Oke, yang pertama. Pada segitiga ABC diketahui rusuk A 10 cm dan B sama dengan 20 cm. Dan sudut C sama dengan 60 derajat. Ini besar sudutnya ya. Dan besar sudut C sama dengan 60 derajat. Yang ditanya adalah luas segitiga itu. Adalah Oke, yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah bisa sih gambar gitu ya. Biar kita tahu nih, karena di sini kan A kecil, sini B kecil. Terus di sini eh, segitiganya segitiga ABC, tapi alangkah baiknya kalau kita gambar segitiganya. Segitiga A, B, dan C otomatis di depan sudut A itu ada A kecil, di depan sudut B itu ada B kecil, dan di depan sudut C itu ada C kecil. Nah, A kecilnya itu 10 cm, berarti di sini dong. A kecilnya 10 cm, berarti di sini. Kemudian B kecilnya 20 cm. 20 cm, berarti dia di sini. Kemudian sudut C adalah 60 derajat. Nah, ini dia. Kalau kalian lihat, tadi kita udah punya 3 rumus ya. Punya 3 rumus. 1, 2, 3. Nah, kalau kita lihat di sini, yang diapit adalah, atau sudut yang dibentuk itu adalah sudut C. Dan diketahui juga rusuk yang membentuk dari sudut C. Berarti udah langsung ya, bisa kita kerjakan dengan cara substitusi rumus gitu, nggak perlu dicari-cari yang lain. Berarti kita pakai yang nomor 3, karena di sini sudutnya sudut C. Nah, luas segitiga ABC sama dengan 1/2 dikali A dikali B dikali A kecil dikali B kecil dikali sinus C. Oke, berarti ini tinggal kita ganti aja. Masukin aja nih rumusnya, berarti A-nya itu adalah 10, B-nya 20 ya. A-nya 10, B-nya 20 dikali sinus C-nya adalah 60 derajat. 10 kali 20, 200. 200 bagi 2, 100. Nah, ini 100, sin 60 itu adalah 1/2 akar 3. Ini 100-nya sama 2-nya bisa dicoret ya.
100 kali setengah itu 50, berarti jadinya 50 akar 3 cm persegi. Jangan lupa satuannya ya, karena di sini kan luas, otomatis di sini pasti persegi. Luas cm persegi gitu, pangkat 2 gitu ya. Nah, itu adalah jawabannya untuk nomor 1. Masih gampang. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini udah diketahui nih segitiganya. Segitiga PQR dengan panjang PQ itu adalah 3 cm dan panjang QR adalah 4 cm. Dan diketahui juga sudut P itu adalah 60 derajat. Oke, gambar di atas menunjukkan sebuah segitiga PQR. Tentukanlah luas segitiga PQR tersebut. Oke, kalau kalian lihat di sini kita kasih nama dulu aja ya. Berarti di sini di depan sudut P, ini nih berarti ini adalah P kecil, di depan sudut Q ini adalah Q kecil, dan di depan sudut R adalah R kecil. Seperti biasa kita rumusnya dulu, kita keluarin ada 3 rumus. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau mau pakai rumus itu ketiga rumus itu gitu kan, itu harus dengan sudut yang diapit atau dibentuk gitu. Nah, di sini kalau kalian lihat, intinya kan luas ya. Sebenarnya ini kan udah diketahui di soal nih. P-nya 4, R-nya 3. Idealnya kan dia pakai sudut Q ya. Karena sudut rusuk P kecil dan R kecil ini dia membentuk sudut Q. Sedangkan di sini justru yang diketahui adalah sudut P. Jadi nggak bisa dong. Nggak bisa. Kalau pakai sudut P, Bu, oh ya udah. Kalau pakai sudut P berarti kita butuh Q kecil. Gimana cara nyari luas segitiga? Yang luas segitiganya itu justru ditanya, tapi Q-nya tuh belum diketahui gitu. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi kita harus cari cara lain. Kayaknya tetap bakalan pakai sisi Q kecil, sisi apa sudut Q ini. Kenapa? Karena sudut Q-nya ini udah mempunyai sisi yang mengapitnya, yaitu sisi P kecil dan sisi R kecil. Jadi kita tetap pakai sudut Q ya. Cara mencari sudut Q itu gimana? Kita bisa pakai aturan sinus. Kalau kita lihat nih aturan sinus, misalnya aturan sinus kan berarti sisi yang ada di depan sudut per sinus sudut tersebut. Kemudian kalau berarti yang Q ya, kita mau cari ya. Berarti sisi yang ada di depan sudut per sudut tersebut. Nah, tapi kita nggak bisa pakai Q nih. Kenapa nggak bisa pakai Q? Karena sudut Q-nya itu justru ditanya, tapi sisi Q-nya itu nggak diketahui. Jadi nggak bisa ya. Minimal itu satu yang diketahui. Ini dua-duanya nggak diketahui, jadi nggak bisa dikerjakan. Otomatis kita pakai bantuan dari R. Kenapa R? Karena sisi R-nya diketahui. Jadi kan kalau rumus sinus itu sisinya per sin sudutnya, kemudian sisinya, nih R, per sudutnya. Berarti kita cari sudut R, nanti kalau sudut R-nya udah ketemu, otomatis kita bisa tahu sudut Q-nya ya. Karena intinya sebenarnya kita nyari sudut Q. Berarti kalau kita cari sudut R nanti dengan menggunakan aturan sinus, nanti kita bisa menggunakan jumlah sudut dalam segitiga. 180 ya, jadi tinggal sudut P tambah sudut R, tambah sudut Q sama dengan 180. Nanti bisa ketahuan sudut Q-nya berapa. Oke, yang pertama kita kerjakan yang ini yang tadi saya bilang, yaitu kita pakai Q. Kenapa? Karena sisi P kecilnya sudah diketahui dan sisi R kecilnya juga sudah diketahui. Bu, kenapa sih Bu nggak pakai sisi Q gitu? Sisi Q kecil ribet lagi gitu. Karena mau pakai sisi Q kecil ini juga belum diketahui. Jadi nggak bisa ya. Jadi mendingan pakai yang sudut Q. Seperti itu. Kalau pakai sisi Q kecil kan otomatis kita bisanya pakai sudut P kalau nggak sudut R gitu.
Tapi ntar ribet lagi, kalau sudut R diketahui, ini diketahui, ini nggak diketahui. Q-nya nggak diketahui, otomatis nggak bisa dong menentukan luas segitiganya. Jadi kita pakai yang rencana tadi ya, yaitu dengan cara aturan sinus, yaitu tinggal R per sin R sama dengan P per sin P, P per sin P gitu. Oke, kita langsung masukin aja, R-nya itu 3, sin R, R-nya kita belum diketahui, kemudian P-nya itu 4, dan sin P-nya itu adalah 60 derajat, seperti ini. Nah, tinggal kita substitusi si sin 60 derajatnya. Jadinya 3 per sin R sama dengan 4 per sin 60 derajat itu adalah 1 per 2 akar 3. Ini boleh kita rapihin nih bentuknya jadi akar 3 per 2, boleh ya. Kemudian ini kita balik, karena pembagian udah gitu bentuknya pecahan, berarti boleh dibalik, tapi dengan syarat dikali. Jadi bentuknya itu adalah 3 per sin R sama dengan 2-nya dikalikan ke 4, jadinya 8 per akar 3. Kemudian sampai sini kita kali silang nih, berarti jadinya 8 sin R, 8 sin R sama dengan 3 akar 3. Maka sin R-nya sama dengan 3 akar 3, 3 akar 3 per 8, seperti itu. Nah, untuk mencari R-nya, ingat R sama dengan arcus sinus 0,65. 0,65 ini kita buat dia menjadi pecahan ya. Menjadi desimal, pecahan desimal. Akar 3 itu sekitar 1,9. Kemudian dikalikan dengan 3, baru dibagi 8. Itu akan mendapatkan hasil 0,65. Jadi, R sama dengan arcus sinus dalam kurung 0,65. Ini bisa kalian dapatkan di kalkulator, atau boleh juga yang punya tabel trigonometri, boleh juga. Jadi tinggal nanti kalian pencetnya shift, kalau pakai Casio ya kalau nggak salah mereknya. Shift dulu, abis itu baru sinus gitu. Tergantung kalau di sini arcus sinus, berarti shift dulu baru sinus, atau kalau yang tanya cos ya shift dulu baru cos, seperti itu. Nah, di sini berarti sudutnya berapa? Atau sudut R-nya berapa yang hasil sinnya itu 0,65. Maka kita dapat di kalkulator itu sekitar sudut R-nya adalah 40,5 derajat. Nah, R-nya kita dapat nih 40,5 derajat. Berarti kita bisa taruh di sini 40,5 derajat. Otomatis Q-nya bisa ya kita cari dengan cara menjumlahkan tadi. Sudut P tambah sudut Q tambah sudut R itu harus 180. Sedangkan sudut P ditambah sudut R itu udah 60 tambah 40, 100 ya. Berarti 105. 100,5. 100,5 otomatis Q-nya ini adalah tinggal 180 derajat dikurang 100,5 derajat, yaitu sekitar 79,5 derajat. Berarti kita udah punya nih sudut Q-nya. Tinggal kita ganti deh ke rumusnya, yaitu luas segitiga PQR sama dengan 1 per 2 dikali P dikali R dikali sin Q. Berarti P-nya itu adalah 4, Q-nya itu adalah 3, P-nya itu adalah 4, R-nya itu adalah 3, dan sudut Q-nya itu adalah 79,5. 4 kali 3 itu 12, 12 dikali 1 per 2 itu adalah 6. Kemudian sin 79,5 itu adalah 0,98. Ini juga pakai kalkulator ya, karena dia bukan sudut istimewa. Sinus 79,5 derajat itu adalah 0,98. Oke, 0,98 ini kita kalikan dengan 6, maka hasilnya adalah sekitar 5,88 cm persegi. Itu adalah jawabannya. Gitu ya. Paham ya? Jadi pasti materi yang sudah kita bahas atau sudah pernah kita pelajari itu pasti akan digunakan kembali. Contohnya pada nomor 2.
contoh nomor 2 ini gitu. Jadi nggak bisa main asal, oh pakai luasnya aja Bu, langsung rumusnya gitu. Ternyata kenapa? Karena si sudut yang dimaksud justru nggak diketahui gitu, malah tetangganya nih, si sudut P-nya nih malah yang diketahui, bukan sudut Q-nya. Otomatis kita harus pakai aturan sinus dulu untuk menentukan si sudut R supaya lebih mudah karena sisi R sudah diketahui. Nanti tinggal pakai jumlah sudut dalam segitiga harus 180. Kalau otomatis P sama R-nya sudah diketahui sudutnya, maka sudut Q-nya gampang. Tinggal kita cari gitu ya. Bisa pakai 180 derajat dikurang sudut P ditambah sudut R, seperti itu. Nah, itu baru yang kondisi pertama, yaitu ketika 2 rusuk dan 1 sudut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang 1 rusuk dan 2 sudut, kebalikannya ya. Kalau tadi rusuknya 2, sudutnya 1. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rusuknya 1 dan sudutnya 2, kayak gitu. Kalau kalian lihat di sini saya juga udah pisah-pisah lagi gambarnya. Masih sama, semuanya segitiga ABC. Dan sisinya pun masih sama ya, A kecil, B kecil, dan C kecil sudah saya buat sedemikian. Kalau kalian lihat tadi yang saya bilang, misal kita lihatnya ini sisi A kecil. Sisi A kecil ini, dia membentuk sudut, 2 sudut ya. Jadi, si rusuk A kecil ini dia membentuk sudut atau yang nempel banget sama si sisi A kecil ini adalah, atau rusuk A kecil ini adalah sudut B dan sudut C. Jadi sebenarnya 2 sudut ini sih justru yang mengapit si sisi A kecil. Maka rumusnya itu adalah luas segitiga BC sama dengan A kuadrat dikali sin B dikali sin C dibagi 2 dikali sin dalam kurung B plus C. Oke, kalau kalian lihat di sini sisinya cuma A kecil ya, yang saya kasih warna biru nih, sisinya cuma A kecil, berarti jadinya A kecil kuadrat dikuadratkan. Kemudian sudutnya yaitu ada B, ada C, berarti sin B dikali sin C dibagi 2 dikali sin dalam kurung yang tadi sudutnya yaitu B dan C, jadi B plus C. Nah, untuk yang kedua juga sama, berarti di sini sisinya sisi B kecil, dia membentuk sudut atau membantu untuk membentuk sudut atau diapit oleh 2 sudut, yaitu sudut A dan sudut C. Sehingga bentuknya menjadi B-nya dikuadratin, sama kayak gini ya, B-nya dikuadratin nih sisi B kecilnya, kemudian sinus A dikalikan dengan sinus C dibagi 2 dikali sin sudut A ditambah sudut C. Nah, otomatis yang ketiga ini kalian juga pasti paham. Berarti kalau tadi A kuadrat, B kuadrat, sekarang berarti giliran si C kecil. Maka luas segitiga ABC sama dengan C kuadrat dikali sin A dikali sin B dibagi 2 dikali sin dalam kurung sudut A plus sudut B. Gitu ya. Ini kita ulang lagi. Berarti sisi C kecil dikuadratkan dikali sin A dikali sin B dibagi 2 dikali sin dalam kurung A ditambah B. Seperti itu. Jadi kalian harus paham dan tahu pola rumusnya. Jadi jangan dihafalin, karena kalau dihafalin banyak banget memori yang harus kalian butuhkan. Oke, kita lanjut. Kita bahas contohnya. Jadi ini contohnya dua soal ya, supaya jangan terlalu banyak juga. Oke, yang pertama, tentukan luas segitiga BC jika diketahui sudut B 60 derajat, sudut C-nya 30 derajat, dan panjang A kecil sama dengan 8 cm. Jadi kalian disuruh menentukan nih luas segitiga luas segitiga ABC jika diketahui sudut B dan sudut C, kemudian panjang A. Sebenarnya nggak perlu digambar ya.
udah tinggal kita langsung. Tapi kalau mau digambar juga nggak apa-apa, supaya lebih jelas. Sudut A, sudut B, dan sudut C, segitiga A, B, C. Kemudian sudut B-nya itu, oh ya, A kecil. Di depan sudut A itu ada A kecil, depan sudut B ada B kecil, depan sudut C ada C kecil. Kemudian sudut B-nya di situ adalah 60 derajat, dan sudut C-nya di situ adalah 30 derajat, dan panjang A-nya itu adalah 8 cm. Nah, ingat kita tadi punya 3 rumus. Oke, di sini sisi yang diapit oleh dua sudut tersebut yang diketahui adalah sisi A. Berarti kita bisa pakai rumus ini ya. A kecilnya diketahui, kemudian sudut B dan sudut C-nya juga diketahui. Berarti kita bisa langsung pakai rumus yang nomor 1. Berarti A kuadrat, luas segitiga BC sama dengan A kuadrat dikali sinus B dikali sinus C dibagi 2 dikali sin dalam kurung B plus C. Oke, berarti A-nya itu adalah 8, berarti 8 dikuadratkan, dikali sinus B, B-nya 60 derajat ya. Kemudian sinus C-nya 30 derajat, berarti sin 60 dikali sin 30. 8 kuadrat itu adalah 64, kemudian sinus 60 derajat itu adalah 1 per 2 akar 3, sin 30-nya itu adalah 1 per 2. 2 dikali sin, oh ya tadi lupa ya, 2 dikali sin 60 derajat tambah 30 derajat, itu adalah 60 tambah 30, 90. Berarti sin 90 itu adalah 1, makanya tinggal 1 dikali 2, gitu ya. Oke, ini kayaknya bisa kita coret. 64 sama 2, jadi sisanya 32 ya. 32 di atas sisanya berarti 32 dikali 1 per 2 kali 1 per 2, 1 per 4 akar 3. 3 per 2 kali 1 per 4 akar 3, 3 per 2 bagi 4 itu 8. Jadi jawabannya adalah 8 akar 3 cm persegi. Seperti itu. Kita lanjut nomor 2. Nah, di sini luas segitiga BC pada gambar di bawah ini adalah, jadi ini udah diketahui segitiganya, segitiga ABC, kemudian ketiga sudutnya juga diketahui. Ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Sudut A-nya 45, sudut B-nya 105, dan sudut C-nya juga diketahui yaitu 30 derajat. Kemudian diketahui sisi AC. Sisi AC. Oke, kita tulis dulu deh. Di depan sudut A, ini sudut A berarti di sini adalah A kecil. Di depan sudut B ini adalah B kecil, dan di depan sudut C ini adalah C kecil. Jadi B-nya ini sudah diketahui yaitu 4 cm, dan sudut A begitu juga dengan sudut C-nya juga sudah diketahui yaitu 45 derajat dan 30 derajat. Berarti bisa kita langsung masukin ke rumusnya ya. Kita pakai yang di sini sisi B kecil, berarti kita pakai yang rumus nomor 2. Berarti luas segitiga BC sama dengan B kuadrat dikali sin A dikali sin C dibagi 2 dikali sin dalam kurung A plus C. B-nya tadi 4 kan? Berarti 4 dikuadratkan dikali sin A. A-nya itu adalah 45 derajat, berarti sin 45 derajat dikali sin C. C-nya itu adalah 30 derajat, dikali sin 30 derajat. Oke, terus dibagi 2 dikali sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, ini 4 kuadrat itu adalah 16, kemudian sin 45 itu adalah 1 per 2 akar 2, sin 30-nya 1 per 2. Di sini bawahnya masih tetap ya, karena nanti ada cara tersendiri gitu. Nah, ini tinggal kita bagi-bagi aja nih. 16 kita bagi dengan 2 sini sama 2 sini. Berarti di sini 4 ya. 1 per 2 kali 1 per 2 itu 1 per 4. Berarti 16 dikali 1 per 4 itu adalah 4. Tinggal sisa 4. Berarti kita bagi sama 2 adalah sisanya 2. Jadi di atas ini adalah 2 akar 2. Gitu ya, paham ya? Tinggal 16 bagi 2. Oh, sini juga bisa sih. 16 bagi 2, 8. Berarti sini 8 ya. Terus 1 per 2 kali 1 per 2 itu 1 per 4. Berarti 8 dikali 1 per 4. Tetap aja jawabannya 2. Di sini akar 2-nya belum diapa-apain. Berarti kita langsung tulis aja. Jadi yang di atas ini pembilangnya itu adalah 2 akar 2.
Duanya udah habis ya. Jadi sisanya di bawahnya adalah sin dalam kurung 45 derajat ditambah 30 derajat. Oke, kita tinggal kerjakan si 45 derajat tambah 30 derajat. Sebenarnya nih kalau dijumlah jadinya 45 tambah 30, 75 ya. Dan sin 75 itu bukan 75 derajat itu bukan termasuk sudut istimewa. Jadi dia pasti bentuknya pecahan. Tapi karena sebenarnya ini soal pilihan ganda, soal pilihan gandanya itu nggak ada bentuk pecahan. Bentuknya tuh akar-akar semua. Jadi kita kerjakan secara manual si sin 45 derajat ditambah sin 30 derajatnya ya. Saya nggak tahu nih kalian udah dapetin apa belum, tapi kalau ketemu kayak begini, rumusnya itu kalau sin dalam kurung A ditambah B, itu rumusnya ini nih, sin A cos B ditambah cos A sin B. Jadi sini sih sebenarnya alfa beta ya. Jadi kalau sin, terus di sini penjumlahan alfa plus beta, maka rumusnya adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kalau kalian lihat di sini kebalik, tadinya sin cos jadinya cos sin. Di sini alfa beta, sebelah sini juga sama ya, bentuknya alfa beta. Jadi masing-masing alfa itu pasti punya sin sama punya cos. Dan masing-masing beta itu pasti punya sin dan punya cos. Seperti itu. Jadi rumusnya tinggal kalau sin penjumlahan, berarti tinggal sin cos, cosin. Kalau di sini jumlah, otomatis di sini juga dijumlah. Nah, kalau kita lihat di sini, alfanya adalah 45 derajat dan betanya adalah 30 derajat. Berarti bisa kita tulis seperti ini, jadinya sin 45 cos 30 ditambah cos 45 sin 30. Seperti ini. Berarti tinggal kita ganti aja sin 45 derajat itu adalah 1 per 2 akar 2, cos 30 derajat itu adalah 1 per 2 akar 3, ditambah cos 45 derajat adalah 1 per 2 akar 2, dikali sin 30 derajat itu adalah 1 per 2. Berarti kan tinggal atas dikali atas per bawah dikali bawah. Ini sama juga atas kali atas per bawah dikali bawah. Ini jadinya tinggal 1/4, setengah dikali setengah ya. 1 per 2 kali 1 per 2 itu 1/4. Kemudian akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Jadinya 1/4 akar 6. Yang ini juga sama. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Berarti 1/4 akar 2. Nah, kalau kalian lihat nih sama-sama punya 1/4. Dan sebenarnya akar 6 ini bisa kita pecah. Akar 6 itu adalah hasil dari perkalian akar 2 dengan akar 3. Berarti kalau kita bisa faktorkan, tinggal kita keluarin aja nih si 1/4 akar 2-nya. Jadi 1/4 akar 2 dalam kurung akar 3 plus 1. Kalau 1/4 akar 2 kita kalikan dengan akar 3, dia jadi balik lagi, jadinya 1/4 akar 6. Kemudian 1/4 akar 2 dikalikan 1, dia balik lagi ke atas 1/4 akar 2. Seperti itu. Nah, berarti ini bentuknya ya, hasilnya dari sin dalam kurung 45 derajat tambah 30 derajat itu adalah 1/4 akar 2 dikali akar 3 plus 1. Nanti kita taruh di sini nih, kita ganti yang ini nih. Berarti jadinya kita ganti sin 45 derajat plus 30 derajatnya nih, jadinya 1/4 akar 2 dalam kurung dikali akar 3 plus 1. Seperti ini. Kemudian kita bisa coret sama-sama akar 2, habis. Berarti tinggal 2 per 1/4 dikali akar 3 plus 1. Ini sama aja kayak akar 3 plus 1/4 ya. 4-nya kita kali ke atas, bentuknya jadi 8. Maka jawabannya adalah 8 per akar 3 plus 1 cm persegi. Yang dimauin soal itu adalah bentuk yang seperti ini. Bentuknya masih bentuk akar, bukan pecahan desimal gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir, yaitu 3 rusuk RRR, triple R. Nah, di sini ada segitiga seperti biasa, segitiga ABC, kemudian di depan sudut A itu adalah A kecil, depan sudut B itu adalah B kecil, dan depan sudut C itu adalah C kecil. Kita bisa menentukan luas segitiga kalau diketahui ABC-nya nih, A kecil, B kecil, dan C kecilnya. Kalau diketahui kita bisa pakai rumus ini, yaitu luas segitiga sama dengan akar dari S dikali S min A, dikali S min B, dikali S min C. Dengan
S itu adalah 1/2 dikali A plus B plus C. Jadi A plus B plus C dijumlahin dulu, baru dikali 1/2. Atau satu sama aja kayak 1/2 dikali keliling segitiga ABC. Karena yang namanya keliling itu tinggal dijumlah-jumlahin aja ya, pinggir-pinggirnya gitu, atau sisi-sisinya. Berarti tinggal A ditambah B ditambah C, seperti itu. Oke, kita langsung lihat contohnya. Yang pertama, luas segitiga yang panjang rusuknya 4, 6, dan 8 cm adalah, berarti sebenarnya sih nggak perlu digambar, karena kita bisa asal aja sih nggak masalah. Mau A-nya 4, B-nya 6, C-nya 8, atau saya mau A-nya 8, Bu. Terus B-nya 6, terus C-nya 4, nggak masalah gitu, karena hasilnya bakalan sama. Nah, ini dia rumusnya. Ingat, berarti kita eh A, B, C-nya udah ada ya. A, B, C-nya udah ada. Kita anggap aja 4 itu A, B-nya itu 6, C-nya itu 8. Kemudian kita cari S. Cari S-nya itu dengan cara 1/2 dikali A plus B plus C, atau 1/2 dikali keliling segitiga ABC. Nah, di sini kita langsung masukin, A-nya itu adalah 4, B-nya itu adalah 6, C-nya itu ada 8, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 8, 18, tinggal 1/2 dikali 18 itu adalah 9 cm. Kita dapat nih S-nya 9 cm, tinggal kita masukin deh ke rumusnya. Berarti luas segitiga sama dengan akar dari S-nya kita ganti jadi 9, sebelah sini juga sama, 9, A-nya tadi 4 ya. Terus S-nya 9 dikurang B-nya itu adalah 6. Kemudian S-nya 9 dikurang C-nya itu adalah 8. Nah, berarti tinggal kita kali 9, ini tetap 9 dikurang 4 itu 5, 9 dikurang 6 itu 3, 9 dikurang 8 itu 1. Berarti tinggal 9 dikali 5 kali 3 kali 1, 9 kali 15. Yaitu 9-nya bisa keluar, jadinya 3, 15-nya tetap ya di dalam akar. Jadinya hasilnya adalah 3 akar 15 cm persegi. Itu untuk nomor 1. Nah, yang nomor 2. Luas segitiga yang panjang rusuknya 5 cm, 6 cm, dan akar 21 cm adalah. Nah, sama aja, berarti kita sebenarnya nggak perlu untuk menggambar segitiganya. Kita tentukan aja ini A, ini B, dan ini C-nya. Terus kita nih rumusnya, kita butuh S-nya ya. Kita cari S-nya dulu. Berarti S sama dengan 1/2 dikali A-nya itu 5, ditambah B-nya itu 6, ditambah C-nya itu akar 21. Nah, 5 tambah 6 ini 11. Tapi 11 ini nggak bisa dijumlah ya sama akar 21. Jadi penulisannya tetap kayak gini. 1/2 dikali 11 ditambah akar 21. Nanti kalau mau dikali ke dalam boleh, jadinya 1/2 dikali 11 jadinya 11/2. Terus 1/2 dikali 21 jadinya akar 21/2. Itu boleh kayak gitu. Nih kayak gini. Jadinya 11/2 ditambah akar 21/2. Kayak gini, boleh ya. Nah, tinggal kita masukin ke rumusnya. Ini nih. Kita pakai lembar baru. S-nya tadi kita dapat 11/2 ditambah akar 21/2 ya. Ini sedikit panjang, tapi kalian ingat tadi ini S-nya. Kemudian ini S-nya nih saya ulang lagi, 11/2 tambah akar 21/2 dikurang A, A-nya tadi 5. Kemudian S-nya yang tadi 11/2 tambah akar 21/2 dikurang B, B-nya tadi 6. Kemudian S-nya lagi berarti 11/2 ditambah akar 21/2 dikurang C-nya tadi akar 21. Nih kita rapihin dulu. Ini tetap. Yang ini kita rapihin ya. 5 itu kita buat kalau per 2, dia bentuknya jadi 10/2. 10 dibagi 2 itu 5, balik lagi ya. Nah, kalau kalian lihat nih 10/2-nya minus 10/2-nya bisa kita jumlahkan dengan si 11/2. Kemudian yang 6 juga sama. 6 kalau kita jadikan per 2, maka bentuknya jadi 12/2. 12 bagi 2 itu adalah 6. Nanti kita bisa jumlahkan dia dengan si 11/2. Kemudian kalau akar 21, berarti tinggal kita tulis ya di sini 2
kali akar 21 per 2. Karena 2 dibagi 2 ini 1. 1 kali akar 21, akar 21. Jadi, cuma merubah bentuk, tidak merubah nilai soal. Seperti itu. Nanti akar 21-nya dijumlah sama akar 21 juga ya. Yang ini nggak bisa, karena sama-sama akar. Dan di dalamnya juga sama bentuknya. Sama bilangannya, yaitu sama-sama akar 21. Nah, ini kita rapihin. Ini kita rapihin 11 dikurang 10, jadinya 1 per 2. Ditambah akar 21 per 2, ini tetap ya. Terus 11 dikurang 12, jadinya min 1, jadinya min 1 per 2, ditambah akar 21 per 2. Yang sebelah sini juga sama. Di sini 1 nih kalau nggak ada, berarti 1 akar 21 dikurang 2 akar 21, jadinya minus kan. Minus akar 21 per 2. Nah, kalau kalian lihat, ini bentuknya sama nih. 11 per 2 ditambah akar 21 per 2, sebelah sini juga sama. 11 per 2 minus akar 21 per 2. Sama ya, bentuknya sama. Cuma yang membedakan itu adalah tanda yang memisahkan mereka. Kalau di sini plus, di sini minus. Nah, sebelah sini juga sama nih. Di sini plus nih setengahnya, sebelah sini minus. Atau saya deketin dulu deh. Ini saya deketin sama sini. Taruhnya di sini di depan, kemudian yang ini sama yang ini saya taruh belakang, tapi saya geser akar 21 per 2 nya di depan, 1 per 2 nya itu di belakang, kayak gini nih karena dia positif. Kemudian kalau yang ini berarti akar 21 per 2 nya di depan, kemudian min 1 per 2 nya itu di belakang, seperti ini. Nah, kalau kalian lihat ini bentuknya sama, bilangannya itu-itu aja, cuma yang membedakan itu adalah tanda yang memisahkan mereka. Yang di sini plus, di sini min, sebelah sini plus, sebelah sini min. Sama ya bilangannya ya, akar 21, akar 21, ini 1, sebelah sini juga 1, bawahnya 2, 2, sini juga 2, sama. Jadi kalian masih ingat rumusnya adalah A plus B dikali A min B, itu adalah A kuadrat min B kuadrat. Ini juga sama, A plus B dikalikan dengan A min B, rumusnya juga sama, A kuadrat min B kuadrat. Berarti ini kita bisa kerjakan, tinggal A-nya dikuadratin, min B-nya dikuadratin, itu untuk perkalian yang ini. Kemudian yang ini juga sama, A-nya dikuadratin, min B-nya dikuadratin. Itu untuk perkalian yang ini ya. Jadinya 11 per 2 dikuadratin, dikurang akar 21 per 2 dikuadratin. Kemudian untuk yang ini nih, berarti tinggal akar 21 per 2 dikuadratin, min 1 per 2 dikuadratin. A min B, A plus B dikali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat, A kuadrat min B kuadrat. Ini dikali 11 itu jadi 121, bawahnya jadi 4. Kemudian akar 21 dikuadratin, akarnya hilang jadi 21, bawahnya 4. Sebelah sini juga sama, akar 21 dikuadratin jadi 21, bawahnya 4. Kemudian 1 per 2 dikuadratin jadinya 1 per 4. Nih bisa kita kurang ya. Ini kurang dulu, sebelah sini kurang dulu, baru nanti boleh dikali. 121 dikurang 21, 100. Bawahnya tetap 4, sebelah sini 21 dikurang 1, 20. Nih 100 bagi 4 itu 25. 100 bagi 4, 25, 20 bagi 4, 5. Ini yang bisa keluar itu adalah si akar 25 ya. 25-nya ya, akar 25 itu adalah 5. Jadi jawabannya adalah 5 akar 5 cm persegi. Oke, hampir 1 jam 43 menit. Oke deh. Saya rasa cukup sekian materi kita hari ini, cukup padat banget. Jadi kalian silakan pelajari kembali tentang cara menentukan luas segitiga. Tadi ada 3 ya. Ada RRS yaitu 2 rusuk dan 1 sudut, kemudian RSS 1 rusuk dan 2 sudut, yang terakhir adalah RRR. Nah, triple R. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.